Oke, di sini yang kedua adalah cara menggunakan layouting row dan kolom. Oke, jadi teman-teman kita untuk pembahasan ini adalah pertama kita membahas PowerPoint-nya, kemudian nanti ke Excel-nya ya, ke demonya ya, seperti itu. Saya akan jelaskan terlebih dahulu di PowerPoint-nya. Nah, jadi yang pertama adalah mengubah lebar kolom. Nah, kalau teman-teman lihat dalam contoh ini, kolom D terlalu sempit untuk menampilkan semua isi nama alamat sel tersebut. Nah, untuk itu kita bisa membuat semua konten menjadi terlihat dengan mengubah lebar kolom D. Nah, caranya adalah posisikan kursor di tempat paling atas ya teman-teman, di area kolomnya sampai berbentuk tanda plus. Nah, kalau sudah berbentuk tanda plus, teman-teman bisa klik kemudian dan tarik mouse-nya di garis paling atas kolomnya yang sudah terblok untuk menambah atau mengurangi lebar kolom. Lalu lepaskan mouse dan lebar kolom akan berubah seperti itu ya. Nah, kalau di PowerPoint ini nih, nah kalau kita lihat di sini yang di gambar di atas itu alamatnya tidak menampilkan semua nama alamatnya ya. Dan kita bisa menambah atau mengurangi lebar kolomnya sesuai dengan gambar yang ada di bawah seperti itu. Oke, jadi itu cara untuk mengubah lebar kolomnya. Nah, kemudian di sini kita juga dapat yang namanya mengubah tinggi baris atau row. Nah, di sini adalah kalau tadi di kolom itu posisi kursornya paling atas. Nah, kalau untuk mengubah tinggi baris, posisi kursornya itu di sebelah kiri ya teman-teman. Jadi sama seperti untuk mengubah lebar kolom, untuk kursornya harus berubah plus hitam seperti itu ya. Nah, kalau sudah plus hitam seperti itu, nah teman-teman bisa klik dan tarik mouse-nya untuk menambah atau mengurangi tinggi barisnya. Nah, setelah itu lepaskan mouse sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, jadi seperti yang pada gambar ini, nah jadi yang gambar di atas itu adalah sebelum dirubah ya untuk row-nya, dan yang di bawah itu sesudah dirubah untuk ketinggian dari row-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya insert column. Jadi insert column ini apa sih? Insert column ini adalah insert column ini bisa dibilang penambahan kolom baru ya. Nah, jadi misalnya teman-teman itu mengubah sudah ada datanya gitu ya di file Excel teman-teman, nah, tapi di pertengahan pengerjaan report atau tugas itu ya, nah, misalnya ada penambahan kolom baru, nah itu teman-teman bisa menggunakan insert column. Nah, caranya adalah tempatkan kursor, nah kalau di contoh ini tempatkan kursor di kolom D sehingga sampai berbentuk tanda panah bawah hitam seperti itu. Kemudian teman-teman bisa klik kanan di mouse-nya, lalu kemudian setelah itu akan muncul pop-up ya. Di pop-up box-nya di situ ada cut, copy, insert, delete, dan kita bisa memilih insert gitu ya untuk penambahan kolom baru seperti itu. Nah, begitu juga di sini kita bisa menambahkan bukan cuma kolom tapi juga row. Nah, di sini kalau tadi di paling atas, dan untuk penambahan row ini kita bisa arahkan kursornya di paling pojok kiri sampai ada berubah ya, kursornya berubah tanda arah ke kanan ya, itu seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik insert, nanti secara otomatis akan bertambah baris baru.